Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama-sama video pembelajaran ini dengan baik. Selamat mengikuti. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kompetensi dasar 3.6 memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. 4.6 menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. 2. Menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. 3. Menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. 4. Menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. 5. Menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, beberapa kerabat,
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan bagian-bagiannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Musa radhiyallahu an. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita, sebab mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lahir ke dunia ini. Jasa mereka sangat besar sehingga kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka wajib hukumnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dari Abdullah bin Amr berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka ala hijrah wa taraktu abawaihi yabkiyani faqala irji'u alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Artinya, sesungguhnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbuat kepadamu untuk berhijrah dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis.
Hadis riwayat Baihaqi. Perilaku menghormati kedua orang tua. 1. Ketika orang tua masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihat apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal, mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik mereka. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah melahirkanku pada waktu kecil. Menghormati guru. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Cara berbakti kepada guru. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. 3. Rendah hati, sopan, dan menghargai. 4. Melaksanakan nasihatnya. 5. Melaksanakan tugas belajar dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pertemuan pada kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.